Anda kembali di Breaking News Metro TV. Kali ini dilanjutkan bersama saya Naila Husna. Pemirsa, masih dalam suasana jelang pemakaman almarhumah seniman legendaris Titik Puspa yang akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini. Pemirsa, seperti Anda saksikan kalau di sebelah kanan layar kaca, ini adalah situasi terkini di TPU Tanah Kusir di mana sejumlah tokoh, musisi, artis, seniman legendaris tanah air juga sudah hadir di sana. Dan kita lihat juga untuk di sebelah kiri, ini adalah iring-iringan jenazah dari almarhumah Titik Puspa yang kalau kita lihat mungkin sudah tiba ya, sudah sedikit lagi tiba dan akan segera diturunkan untuk kemudian menuju ke lokasi pemakaman. Dan nampak di TPU Tanah Kusir saat ini dalam suasana yang tertib yang sudah juga ditunggu oleh sejumlah tokoh, orang-orang, keluarga, kerabat dekat juga yang hadir di sana untuk bisa mendoakan almarhumah Titik Puspa di peristirahatan terakhirnya. Jenazah seniman legendaris Titik Puspa dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Pemirsa, sosok yang dikenal sebagai seniman tanah air ini dimakamkan tepatnya di area Blok AA1, Blok 48, dan ini merupakan sebuah kawasan istimewa yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi sejumlah pahlawan tanah air. Dan pemirsa, kita masih menunggu detik-detik pemakaman Eyang Titik Puspa, sang legenda tanah air. Dan sebelum dimakamkan, jenazah Titik Puspa disolatkan di Masjid An-Nur Perdatam, Pengadegan, Jakarta Selatan, pemirsa. Titik Puspa meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan pada hari Kamis sore dan menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 87 tahun. Sebelum berpulang, pemirsa, Titik Puspa diduga mengalami pendarahan otak bagian kiri dan sempat tidak sadarkan diri. Penyanyi legendaris tanah air yang karib atau akrab disapa Eyang Titik ini juga sempat menjalani sejumlah operasi, akan tetapi kemudian menghembuskan nafas terakhir pada hari Kamis sekitar pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Sejumlah aktor, seniman, aktris, tokoh-tokoh yang hadir di sana tadi juga sempat memberikan keterangan dan mengatakan bahwa keputusan memakamkan Titik Puspa di area makam para pahlawan ini adalah keputusan yang sangat tepat mengingat besarnya kontribusi sang legenda terhadap kebudayaan bangsa. Please banget, ayo dong, jangan di sini teman-teman. Situasi terkini di TPU sudah nampak ramai dan dipadati oleh sejumlah orang yang turut ingin mendoakan di peristirahatan terakhir almarhumah Titik Puspa, pemirsa. Kita lihat ini juga mereka hadir dari berbagai daerah, mungkin juga ya sejumlah tokoh seniman tanah air yang juga sudah menunggu dari siang tadi karena rencana pemakaman dilakukan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui informasi terkini jelang pemakaman almarhumah Titik Puspa, di sana sudah hadir rekan kami Jose Nicole yang akan menginformasikan untuk Anda selengkapnya. Selamat siang, Jose. Ya, selamat siang Naila. Jose, bisa Anda sampaikan apakah almarhumah Titik Puspa sudah tiba di TPU Tanah Kusir saat ini dan seperti apa suasana jelang pemakaman di sana, Jose? Ya, Naila dan juga pemirsa, baru saja pihak daripada keluarga menginformasikan, meminta kepada semua pihak, baik itu awak media ataupun para
pihak keluarga, tamu undangan maupun simpatisan yang hadir, penggemar Titiek Puspa di sini untuk segera mengosongkan area jalan dari gerbang masuk utama menuju ke blok pemakaman yang telah disediakan, karena sebentar lagi jenazah daripada almarhumah akan segera hadir. Kami juga melihat adanya personil militer begitu yang hadir di sini, Naila dan juga pemirsa, karena mengingat bahwa ini merupakan tanah pemakaman umum, tanah atau TPU Tanah Kusir yang memiliki khusus begitu ya, kriteria-kriteria siapa saja tokoh-tokoh yang bisa dimakamkan di sini merupakan tokoh-tokoh yang memiliki jasa bagi bangsa dan negara, baik itu dari sisi politik, ekonomi, militer maupun juga seni. Dan saat ini visual yang Anda lihat merupakan kedatangan daripada rombongan keluarga yang tadinya sempat mengikut untuk menyolatkan jenazah almarhumah di masjid, yang dalam perjalanannya turut mendampingi beserta juga dengan rombongan mobil yang belum lama ini tiba. Dan sejumlah persiapan lain yang telah dilakukan, diantaranya adalah sudah terpasang papan kayu yang nantinya akan turut membantu begitu ya prosesi penurunan daripada jenazah almarhumah ke blok makam yang telah disiapkan. Dan visual yang Anda lihat saat ini merupakan kedatangan daripada keluarga inti daripada almarhumah yang nantinya juga akan turut mengikuti proses penurunan dari para jenazah almarhumah. Naila dan juga pemirsa, informasi lain yang dapat kami sampaikan bahwa pihak daripada keluarga yang hadir di sini sudah semakin mengerucut antara keluarga besar maupun keluarga inti, karena memang ketersediaan daripada tenda yang sangat minim sehingga diprioritaskan kepada keluarga inti. Saat ini pihak daripada keluarga tengah menyampaikan keterangan kepada para pihak yang hadir maupun kepada rekan media. Ibu kita semua menuju peristirahatan yang terakhir. Prof. Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan maju dulu, yang bawa jenazah tahan dulu ya. Bapak Ibu sekalian, Belum. fardu kifayah yang terakhir adalah memakamkan jenazah. Acara ini kami mohon yang turun ke liang lahat adalah Mas Bondan, Dio, Tuma, dan salah satu petugas. Cus. Yang turun ke liang
Mas Bondan, Dio, Puma, dan dan satu petugas. Bondan, Dio, Puma, dan petugas. Warga masuk-masuk ya Allah. Itu warga masuk. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon jangan diturunkan dulu. Jangan diturunkan dulu. Tutup jenazah mana tadi? Yang di atas tutup jenazah. Hei, ya bawa sini, bawa sini. Ini punya keluarga. Bapak Ibu sekalian, supaya tertib, kita tahu semuanya cinta kepada Mbak Titi Puspa. Beliau adalah hamba Allah yang banyak berjasa bagi negara, bangsa, dan agama, terutama di dalam seni suara. Pada hari ini kita akan melaksanakan fardu kifayah, kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah untuk memakamkan seorang jenazah. Kami semua mengerti, semua cinta kepada Ibu Titi Puspa. Bapak Ibu sekalian, acara yang pertama adalah menurunkan jenazah ke liang lahat dan telah ditugaskan oleh keluarga Mas Bondan, Dio, dan Puma. Saya mohon satu petugas untuk turun. Bang. Ya, oke. Ya, oke. Baik, sekarang dibuka itu. Nah, tutup jenazahnya bawa ke sini, Mas. Tutup jenazahnya bawa ke sini. La ilaha illallah. 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 Bang, abang, daripada nunjuk-nunjuk, abang turun ke bawah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dibuka wajahnya, terus kami mohon, meskipun ini masih hilafiah tapi tidak apa-apa, mohon siapa yang membaca takbir azan, siapa yang baca azan deh? Udah, baik. Adek, sudah dibuka, alhamdulillah sudah selesai. Yang di bawah, saya mohon yang di bawah meskipun ini hilafiah tapi tidak ada salahnya. Dek, adek, diazankan.
Bang jangan maju-maju lagi bang, maaf bang. Itu juga sama-sama capek soalnya bang. Bang lihatnya berat. Tanahnya nanti aja mas, tanahnya nanti aja. Biar dia azan dulu. Ini saya juga udah kayak gini kaki saya. Ngefans sama lo. Ini udah dirapiain masih aja masuk. Ya. Pemirsa, jenazah almarhumah sang legenda tanah air Titik Puspa saat ini sedang menjalani proses pemakaman. Acara pertama yaitu menurunkan jenazah ke liang lahat diiringi takbir sesuai ketentuan pemakaman menurut agama Islam. Dan selanjutnya sebelum menurunkan jenazah, almarhumah akan diazankan terlebih dahulu oleh pihak keluarga. Dan sekarang kita sama-sama menyaksikan di sana pemirsa prosesi pemakaman di mana di TPU Tanah Kusir Jakarta sudah dipadati para peziarah yang datang dari berbagai kalangan. Dan juga pemirsa, saat ini adalah prosesi mengazankan almarhumah Titik Puspa. Dan untuk mengetahui kondisi serta situasi terkini dari sana, kami akan kembali bergabung dengan rekan Jose Nicole untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Jose, bisa Anda sampaikan untuk prosesi pemakaman dari almarhumah Titik Puspa saat ini sudah sampai mana, Jose? Ya, baik Naila dan juga pemirsa, visual yang Anda lihat saat ini merupakan situasi terkini dari blok yang menjadi tempat peristirahatan terakhir daripada almarhumah legendaris seniman Indonesia Titik Puspa. Berdasarkan catatan kami, jenazah daripada almarhumah tiba dengan iring-iringan kurang lebih sekitar 10 hingga 15 menit yang lalu, dan turut mendampingi langsung anak-anak kandung daripada almarhumah beserta juga dengan para keluarga, anggota keluarga besar lainnya yang sempat mengikuti rangkaian sholat jenazah almarhumah di masjid, dan juga yang lebih dahulunya lagi berangkat dari rumah duka. Dan tadi setibanya di sini, pihak daripada petugas yang nantinya akan membantu menurunkan jenazah almarhumah baru saja berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk menentukan siapa anggota keluarga yang nantinya akan terlibat. Dan saat ini baru saja usai prosesi penurunan jenazah daripada almarhumah dan telah dihadapkan ke arah kiblat, dan saat ini merupakan momen di mana para pihak keluarga secara bergantian untuk satu orang aja atau 2 orang. Terima kasih. Untuk menyampaikan penghormatan terakhirnya berupa doa dan juga penutupan daripada liang lahat dengan tanah yang ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dan Naila, visual yang Anda lihat saat ini merupakan terutama para anggota keluarga ini identik berseragam mengenakan pakaian warna putih
saat ini masih mengelilingi blok liang lahat dari jenazah almarhumah Titi Puspa yang baru saja selesai diturunkan prosesi pemakaman dan sudah dihadapkan ke arah kiblat. Saat ini para pihak daripada keluarga tengah menabur bunga di dalam liang lahat secara bergantian, terutama adalah anak-anak dari almarhumah. Sejauh kami bisa melihat, kami ada melihat Peti Tunjusari yang merupakan putri dari almarhumah, beserta juga dengan para anggota keluarga lainnya. Kami persilahkan pada petugas untuk mencangkul Pak kita. Ya. Yang lain mundur yuk, mundur yuk. Kepada keluarga yang akan melemparkan tanah, silahkan. Naila, baru saja usai taburan bunga yang dilakukan oleh anggota keluarga ke dalam liang lahat daripada almarhumah Titi Puspa, dan saat ini tengah dilanjutkan dengan prosesi pelemparan tanah begitu ya, sekaligus nantinya oleh para petugas pemakam akan menutup liang lahat daripada almarhumah Titi Puspa secara menyeluruh. Silakan yang mencangkul, keluarga sudah meletakkan tanah, dan kepada petugas kami persilahkan untuk melaksanakan tugasnya. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, sebentar lagi selesai penutupan dengan tanah ini, dan penaburan bunga dilaksanakan sesudah upacara sambutan. Kami mohon supaya mendekat ke mikrofon sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Wakil Keluarga, Pak Bambang Subandio. Mas Bambang mana? Oke.
sambil itu kasih sambutan nggak apa-apa ya. Pak Bambang kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Puspawijoyo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan doa Bapak Ibu Saudara sekalian atas wafatnya Ibu Sumarti binti Yatin Tugeno Puspawijoyo atau yang lebih dikenal dengan nama Titi Puspa yang berpulang ke rahmatullah hari Kamis 10 April 2025 pukul 16.25 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Medistra. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya, menerima amal ibadahnya, dan menempatkan di tempat terbaik di sisinya. Kami juga memohon apabila di antara jemaah ada yang memiliki urusan atau hal yang berkaitan dengan hutang piutang dengan almarhumah, mohon dapat menghubungi pihak keluarga. Mohon dimaafkan segala kekhilafan beliau semasa hidup. Jazakumullah khairun katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bambang. Pemirsa, jenazah almarhumah Titi Puspa telah menjalani prosesi pemakaman. Tadi kalau kita lihat bersama dari awal rangkaian prosesi pemakaman ini, acara pertama yaitu menurunkan jenazah ke liang lahat diiringi takbir sesuai ketentuan pemakaman menurut ajaran Islam. Selanjutnya sebelum menurunkan jenazah, almarhumah diazankan terlebih dahulu oleh pihak keluarga. Jenazah sudah dimakamkan di liang lahat, pemirsa, didampingi para petugas pemakaman. Tadi juga dibantu oleh pihak TNI dan keluarga, juga diiringi dengan lantunan sholawat serta takbir sambil menguburkan almarhumah. Setelah proses penutupan dengan tanah, kemudian ada sambutan yang disampaikan pihak keluarga sebelum dilanjutkan oleh penaburan bunga ke makam almarhumah. Jenazah almarhumah Titi Puspa dikuburkan, pemirsa, di hari Jumat. Sang legenda seni tanah air telah berpulang ke peristirahatan terakhirnya. Selamat jalan seniman legendaris tanah air Titi Puspa. Tadi juga sudah kita dengarkan bersama sambutan dari pihak keluarga yang mengatakan berupa permohonan maaf jika almarhumah memiliki kesalahan, mohon dimaafkan segala kekhilafan, dan dilanjutkan dengan doa-doa. Dan pemirsa, saat ini kita akan kembali terhubung dengan reporter kami Arbida Dono Semito yang saat ini menyaksikan prosesi pemakaman almarhumah Titi Puspa secara langsung dari TPU Tanah Kusir, Jakarta. Selamat siang, Arbida. Baik, selamat siang. Arbida, prosesi pemakaman telah berlangsung dan juga tadi sudah ada sambutan dari pihak keluarga. Informasi apa yang bisa Anda sampaikan saat ini langsung dari sana, Arbida? Apakah Anda sebelumnya telah menemui sejumlah tokoh untuk menanyakan kenangannya bersama almarhumah Titi Puspa, atau seperti apa yang Anda lihat secara langsung di sana? Baik, saya sekarang sudah berada di TPU Tanah Kusir, di mana saat ini pemirsa jenazah dari mendiang maestro musisi Indonesia legendaris tiga zaman Titi Puspa saat ini sudah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, tepatnya di Blok AA1 Blat 48, di mana pemirsa tadi mobil ambulans tiba membawa jenazah Eyang Titi Puspa ini sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kami melihat bagaimana ketika ambulans tiba di pintu masuk Tanah Kusir,
disambut oleh kerabat, kemudian keluarga, sanak saudara. Namun tidak hanya itu pemirsa, kami juga melihat bahwa masyarakat umum juga menyambut kedatangan dari jenazah Eyang Titi Puspa, sehingga dapat diartikan bahwa memang Eyang Titi Puspa ini dikenal dengan sangat baik tidak hanya kalangan keluarga maupun tokoh, namun juga oleh masyarakat umum. Yang mana tadi masyarakat umum yang ada di sini, jika dapat saya katakan pemirsa, sudah menunggu di Tanah Kusir ini sejak tadi pagi sebelum tibanya jenazah dari Maestro Indonesia Titi Puspa. Dan pemirsa, saat ini sudah selesai dimakamkan. Dilakukan sambutan oleh keluarga, di mana pemirsa ini juga tadi dihadiri oleh sejumlah tokoh yang tadi kami melihat ketika kami sampai, ada dari musisi, kemudian artis, dan pemirsa ini tadi kami melihat ada sejumlah tokoh-tokoh begitu seperti kemudian ada Dewi Melati, Vina Panduwinata, kemudian ada masih banyak lainnya pemirsa yang tidak hanya berada di TPU Tanah Kusir, namun juga tadi ada juga yang menyempatkan dirinya untuk melayat secara langsung di kawasan Wisma Puspa di Pancoran Timur, Jakarta. Di mana pemirsa tadi ketika kita melihat sebelumnya ada Wapres atau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka yang melayat kemudian ikut menyolatkan jenazah di rumah duka, kemudian hadir pula Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang tadi juga ikut melayat. Lalu ada Wakil Menteri Kebudayaan RI, ada Giring Ganesa yang tadi melayat juga bersama dengan sang istri. Kemudian pemirsa, ketika kami tiba di TPU Tanah Kusir, sejumlah tokoh yang tadi kami sebutkan juga tiba di tempat ini, musisi senior, artis senior, dan lain sebagainya. Di mana pemirsa, mereka pun menyebutkan hal yang sama, mirip mengenai kenangan-kenangan yang mereka dapatkan ketika mengenal secara dekat, secara personal dengan Eyang Titi Puspa, di mana mereka mengatakan bahwa ia merupakan musisi 3 zaman yang luar biasa. Begitu pemirsa, ia adalah musisi yang jenius karena dianggap serba bisa. Seperti halnya ia menjadi musisi, menjadi penyanyi, menjadi pencipta lagu, kemudian menjadi pemain film, lalu menjadi pemain operet, dan mendapatkan prestasi yang juga sungguh luar biasa. Dan tidak hanya itu, ia adalah sosok yang dikenal dengan canda tawanya pemirsa. Ia adalah sosok yang dimana para tokoh ini mengenal ia suka guyon begitu ya, suka bercanda kepada teman-temannya. Bahkan diakui oleh salah satu sahabatnya, pengusaha Dewi Montik, yang menyebutkan bahwa di akhir Maret lalu sebelum ia dilarikan ke rumah sakit, ia juga sempat bergurau begitu ya dengan sahabatnya tersebut. Kemudian pengusaha Dewi Montik ini juga menyebutkan bahwa memang sahabatnya itu terkenal dengan suka bercanda begitu ya, hingga 1 jam 2 jam ketika mengobrol. Dan itu artinya pemirsa bahwa memang Eyang Titi Puspa ini menjadi sosok yang sangat baik begitu. Bahkan hingga akhir hayatnya kita melihat banyak sekali tamu-tamu yang datang di rumah duka tidak berhenti, kemudian datang silih berganti, tidak hanya di rumah duka namun juga ketika di TPU Tanah Kusir sendiri. Pemirsa, di belakang saya saat ini di blok AA1 Bled 48 ini banyak sekali orang-orang yang datang, sangat padat sekali untuk mengenang momen terakhir bersama dengan Eyang Titi Puspa. Jika kita dapat melihat sedikit pemirsa, kemarin Eyang Titi Puspa ini menutup usianya di usia 87 tahun di Rumah Sakit Medistra pada tanggal 10 April 2025 di hari Kamis sekitar jam 4:30 sore, di mana ia menutup usia di usia 87 tahun dikarenakan suatu penyakit yang dideritanya, di mana informasinya ia sudah dirawat lebih dari 10 hari di Rumah Sakit Medistra setelah sebelumnya ia sempat pingsan begitu setelah melakukan tape recording di salah satu syuting di salah satu stasiun TV swasta. Kemudian ia dilarikan ke rumah sakit sekitar akhir Maret 2025 dan akhirnya menutup usia di hari 10 April kemarin di hari Kamis di usia 87 tahun. Dan pemirsa, jika kita mengenal sedikit lebih dalam mengenai Eyang Titi Puspa, ia adalah musisi Maestro Indonesia yang
dikenal sebagai musisi tiga zaman pemirsa. Ia lahir di tanggal 1 November 1937. Ia merupakan musisi seluruh Presiden Republik Indonesia dari zaman Soekarno, kemudian hingga zaman Bapak Presiden Prabowo Subianto. Di mana pemirsa ia lahir di Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan, begitu. Dari kedua orang tua, yakni Tugeno Puspowijoyo dan Siti Mariam. Yang mana nama ayahnya Puspowijoyo ini menjadi cikal bakal dari nama Titik Puspa, yakni diambil dari nama Sudarwati Titik sebagai panggilan dari Titik Puspa, kemudian Puspa diambil dari nama ayah Puspowijoyo. Kemudian ia sudah berkarya sejak tahun 1950-an, ia sudah aktif. Salah satunya adalah diawali dari tahun 1954 ketika ia memenangkan kontes bintang radio di Semarang, pemirsa. Lalu karirnya begitu melejit setelah itu hingga kini, pemirsa, di mana setelah dari tahun 1954 kemudian di tahun 1960-an ia pun dipilih menjadi penyanyi tetap di Orkes Studio Jakarta. Kemudian setelah itu karirnya terus melejit, ia tidak hanya menjadi seorang penyanyi, kemudian ia juga menciptakan sebuah lagu, maksud saya menciptakan banyak lagu begitu ya. Ada banyak sekali lagu-lagu dari Titik Puspa ini yang tidak pernah lekang oleh waktu dari segala generasi, termasuk saya sebagai generasi 90-an yang juga terus mengenal karya-karya beliau, pemirsa. Di mana karya-karyanya seperti lagu Kupu-Kupu Malam, kemudian lagu Bing, lalu ada juga lagu Apanya Dong. Lalu mungkin dari generasi-generasi di atas saya begitu ketika muda juga hingga kini tidak lupa begitu ya atau familiar dengan lagu Gang Kelinci, lalu ada Dansa Yo Dansa, di mana pemirsa masih banyak lagi, ada lagu Bimbi. Begitu luar biasa ya sekali segala lagu yang diciptakannya begitu ya pemirsa, hingga sampai saat ini dikenang. Apalagi salah satunya lagu Kupu-Kupu Malam begitu yang ia ciptakan sendiri dan juga dipopulerkan tidak hanya oleh dirinya sendiri namun juga dipopulerkan oleh band legendaris juga yakni band Peter Pan yang saat ini berganti nama menjadi Noah begitu. Dan tentunya lagu-lagu dari Titik Puspa hingga saat ini terus dinyanyikan atau terus dikenang oleh segala zaman begitu pemirsa. Dan tentunya tidak hanya itu, banyak sekali masih banyak prestasi yang ia torehkan hingga sebelum ia menghembuskan napas, di mana di tahun 1994 ia mendapatkan penghargaan BASF Award ke-10 untuk kontribusinya di dalam dunia musik. Lalu di tahun 2008 ia didapuk oleh majalah Rolling Stone masuk ke dalam daftar The Immortals 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa. Kemudian pemirsa, ia juga sempat harus berjuang menghadapi penyakit kanker serviks ya yang ia derita pada tahun 2009 begitu, dimana meskipun ia saat itu di tahun 2009 menderita kanker serviks hingga dikabarkan sudah sembuh total, ia tetap berjuang dan tetap menciptakan lagu pemirsa di tengah-tengah penyakit yang tengah dideritanya, di mana saat ia di tahun 2009 ini menderita kanker serviks ada lebih dari 60 lagu yang diciptakannya. Ini menunjukkan bagaimana semangat dari Eyang Titik Puspa di usianya yang mungkin sudah terbilang senja begitu. Ia masih tetap terus berkarya, ia masih tetap terus menunjukkan eksistensinya bahwa ia masih bisa terus menciptakan lagu, ia masih tetap bersemangat begitu di hadapan publik. Dan juga selain itu pemirsa, jika kita berkaca lagi dari kesan dan pesan yang disampaikan oleh para tokoh, salah satunya adalah Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang tadi melayat di rumah duka di kawasan Pancoran Timur Jakarta menyebutkan bahwa Eyang Titik Puspa ini adalah sosok yang sungguh luar biasa. Begitu sebelumnya ia juga sempat berkolaborasi karya dengan Titik Puspa, maksud saya PSBY ini sempat berkolaborasi musik dengan Eyang Titik Puspa pemirsa, dan juga ia mengenang bahwasannya Eyang Titik Puspa ini adalah sosok yang sungguh luar biasa begitu ya. Kemudian ia tetap bersemangat dan berterima kasih karena diajak atau dilibatkan di dalam proses pembuatan karya tersebut. Nah pemirsa, saat ini saya masih akan terus menyampaikan bahwasannya di belakang saya saat ini adalah banyak sekali kerabat, sanak saudara, kemudian
dari anak-anaknya, kemudian dari keluarganya, bahkan masyarakat umum dan awak media juga yang memenuhi TPU Tanah Kusir di Blok AA1 Bled 48, tempat di mana dimakamkannya jenazah dari maestro Indonesia Titiek Puspa yang kita kenal selama ini menjadi musisi tiga zaman, musisi dari seluruh Presiden Republik Indonesia. Kemudian pemirsa, ucapan bela sungkawa terus mengalir pemirsa di media sosial khususnya. Kemudian ada juga yang mengirimkan karangan bunga di rumah duka dari sejumlah tokoh-tokoh dari politikus hingga artis-artis senior. Salah satunya adalah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengirimkan ucapan bela sungkawanya juga di media sosial yang mengucapkan bahwa memang Eyang Titiek Puspa ini menjadi senior pahlawan musik di Indonesia, begitu yang memberikan semangat bermusiknya bagi musisi-musisi di Indonesia hingga saat ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, Arbida Dono Semito melaporkan langsung dari TPU Tanah Kusir, Jakarta. Terima kasih Arbida untuk menyampaikan informasi Anda langsung dari sana. Dan pemirsa, sudah kita saksikan bersama prosesi pemakaman dari almarhumah Titiek Puspa, legenda seni tanah air pemirsa. Dan penaburan bunga masih terus dilakukan oleh pihak keluarga inti, keluarga besar maupun kerabat dekat yang begitu kehilangan dari sosok almarhumah Titiek Puspa yang dikenal sebagai sosok yang ramah, penuh senyuman dan canda tawa. Pembawaan Eyang Titiek Puspa begitu hangat dan sangat dikenang oleh kerabat sampai akhir hayatnya. Dan pemirsa, sebelumnya almarhumah sempat dirawat di Rumah Sakit Medistra selama 10 hari dan tutup usia pada 10 April kemarin di hari Kamis pada usianya yang menginjak 87 tahun. Suasana duka masih menyelimuti prosesi pemakaman yang sudah selesai dilakukan oleh petugas pemakaman setempat, didampingi juga tadi oleh petugas TNI dan juga keluarga serta kerabat dekat. Ini kita lihat ya pemirsa, ada seniman tanah air juga, Inul Daratista yang merasa begitu kehilangan ya. Dan tadi juga telah ikut menaburkan bunga. Dan sebelumnya sejumlah tokoh juga seperti musisi, artis, dan juga bahkan Wapres Gibran sempat melayat dan menyolatkan jenazah di rumah duka. Nampak juga di rumah duka ada Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Dan pemirsa, jenazah Titiek Puspa dikuburkan pada hari ini, Jumat 11 April 2025. Musisi tiga zaman, sang legenda seni tanah air telah berpulang ke peristirahatan terakhirnya. Selamat jalan seniman legendaris tanah air Titiek Puspa. Karya-karyanya akan selalu dikenang bangsa. Dan pemirsa, demikian rangkaian breaking news pemakaman almarhumah Titiek Puspa saat ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Breaking News Metro TV.